Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliarni MPD, CGP Angkatan 1 Kota Padang. Kali ini akan memaparkan aksi nyata saya, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Latar belakang: pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan pemanfaatan pada aset-aset sekolah yang dimiliki serta dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran sebagai kekuatan atau potensi sekolah sesuai kodrat alam dan zaman. Optimalnya adalah suatu lembaga pendidikan atau sekolah memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan, visi dan misi yang sudah direncanakan. Hal ini seiring dengan keyakinan Ki Hajar Dewantara bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan merupakan ruangan berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Oleh sebab itu, sekolah sebagai salah satu komunitas dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada murid dapat melahirkan program-program sekolah yang berpihak kepada murid dengan cara memberdayakan aset-aset yang dimiliki dengan menggunakan pendekatan kekuatan. Sekolah merupakan ekosistem terdiri dari faktor biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif antar faktor. Faktor biotik di sekolah meliputi murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Sementara faktor abiotik meliputi keuangan, sarana, dan prasarana. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengembangkan sekolah diharapkan mampu memetakan aset-aset yang ada agar program sekolah yang berpihak pada murid dapat terlaksana sesuai dengan harapan untuk menumbuhkan kembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara optimal. Aset-aset yang ada pada sebuah komunitas yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, modal agama, serta budaya. Berdasarkan hal di atas, penulis melakukan aksi nyata dengan judul Lingkungan Sekolah sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan penulis melakukan kegiatan aksi nyata. Tujuan penulis melakukan aksi nyata adalah 1. Mengembangkan potensi dan minat yang ada pada murid. 2. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Menggunakan kekuatan aset sekolah secara maksimal, terutama aset lingkungan. 4. Meningkatkan motivasi murid mengikuti pembelajaran dan pembuatan tugas. Deskripsi aksi nyata yang dilakukan. Adapun deskripsi kegiatan yang penulis lakukan untuk aksi nyata pada modul 3.2 ini adalah sebagai berikut. 1. Melakukan sosialisasi ke seluruh unsur di sekolah termasuk murid. 2. Memberikan materi teks prosedur pada murid. 3. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi murid selama pembelajaran materi teks prosedur. 4. Merencanakan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi murid. 5. Merancang pembelajaran bahasa Indonesia yang berpihak pada murid menggunakan lingkungan sekitar sekolah sebagai bahan pembelajaran. 6. Melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran bahasa Indonesia yang telah dilakukan, membuat kesimpulan serta
refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur, penulis melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Penulis memberikan tugas menulis teks prosedur dari lingkungan SMA Negeri 14 Padang, seperti teks prosedur menanam tanaman, merawat tanaman, dan lain-lain. Hasil dari aksi nyata yang dilakukan. Hasil kegiatan aksi nyata yang telah penulis lakukan sebagai berikut. 1. Melakukan sosialisasi ke seluruh unsur sekolah termasuk siswa terlaksana. 2. Memberikan materi teks prosedur terlaksana. 3. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi murid selama pembelajaran materi teks prosedur terlaksana. 4. Merencanakan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi murid terlaksana. 5. Merancang pembelajaran Bahasa Indonesia yang berpihak pada murid menggunakan lingkungan sekitar sekolah sebagai bahan pembelajaran terlaksana. 6. Melaksanakan penilaian terhadap proses pembelajaran Bahasa Indonesia yang telah dilakukan, membuat kesimpulan, serta refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan terlaksana. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan aksi nyata, penulis menyimpulkan bahwa murid menjadi lebih termotivasi, aktif, kreatif dalam mengikuti pembelajaran dan menyelesaikan tugas. Biasanya ada murid yang kurang aktif saat pembelajaran dan pembuatan tugas, sekarang lebih aktif dalam pembelajaran serta penyelesaian tugas. Perasaan ketika atau setelah menjalankan aksi nyata. Ketika melaksanakan kegiatan aksi nyata, penggunaan lingkungan SMA Negeri 14 Padang menjadi media pembelajaran untuk penyelesaian tugas. Penulis merasa khawatir murid di lapangan akan bermain tanpa mengamati semua yang ada yang termasuk aset lingkungan. Ternyata setelah melaksanakan kegiatan aksi nyata, penulis merasa senang dengan langkah-langkah yang telah dijalankan sesuai dengan ekspektasi. Melihat murid yang antusias, kreatif, semangat, termotivasi, membuat penulis merasa senang dan berhasil mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mengembangkan potensi serta minat murid. Adanya respon positif dari murid memberikan semangat dan nilai tambahan untuk penulis dapat melakukan ide-ide kreatif dalam menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan aksi. Berdasarkan hasil praktik pelaksanaan aksi nyata tentang penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran yang telah penulis jelaskan di atas, maka beberapa keberhasilan yang dapat dijadikan pelajaran adalah: 1. Dapat mengembangkan potensi dan minat yang ada pada murid. 2. Dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Dapat menggunakan kekuatan aset sekolah secara maksimal, terutama aset lingkungan. 4. Dapat meningkatkan motivasi murid mengikuti pembelajaran termasuk pembuatan tugas. Kendala yang penulis temui yang ada di lapangan. Saat melaksanakan aksi nyata, penulis menemui kendala, yaitu 1. Masalah waktu pelaksanaan aksi yang kurang kondusif sehingga kegiatan belum maksimal dilaksanakan, di mana belum semua kelas dapat melakukan kegiatan belajar penggunaan lingkungan alam SMA 14 Padang sebagai media untuk pembuatan tugas. 2. Peserta didik belajar terbatas, artinya hadir secara bergantian dalam satu kelas, ada kelas ganjil dan kelas genap, sehingga kegiatan pun belum maksimal terlaksana. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang.
Rencana perbaikan yang akan penulis lakukan di masa mendatang adalah 1. Penulis akan merancang pembelajaran dengan menggunakan lingkungan sekitar untuk dapat dieksplorasi murid untuk menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat menumbuh kembangkan potensi dan minat peserta didik. 2. Penulis akan terus menggali apa saja program sekolah yang berpihak pada murid, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia untuk mewujudkan merdeka belajar. 3. Penulis akan berkolaborasi bersama orang tua, rekan sejawat, pengawas, dan kepala sekolah dan lingkungan sekitar dalam rangka perbaikan pembelajaran bahasa Indonesia kepada murid. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafin Aulia Putri dari kelas 11 MIPA 3. Guru Bahasa Indonesia Bu Yuliarni, SMA Negeri 14 Padang. Saya akan menyampaikan teks prosedur tentang cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah SMA Negeri 14 Padang. Kebersihan adalah suatu keadaan bebas dari kotoran, debu, sampah, dan bau. Tujuan menjaga kebersihan adalah agar menjadi lingkungan bersih, sehat, sejuk, dan nyaman saat belajar. Tata cara menjaga kebersihan sekolah adalah 1. Saling menjaga kebersihan bersama. 2. Bergotong royong. 3. Tidak membuang sampah sembarangan. 4. Menanam pohon. 5. Mendaur ulang sampah. Mari jaga kebersihan agar terhindar dari segala penyakit. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.